Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, telat. Salam warahmatullahi. Pakai insiden mati lampu lagi. Gantian kayaknya, Bang. Oke. Cuma 4 orang ya. Ih, Oke, langsung mulai aja ya, biar nggak maleman. mhm. Saya share aja deh. Oke, kita langsung aja ya ke tentang pengantar analisis data. Nah, analisis data itu kita ada 6 step sebenarnya. Pertama pengertian, nanti jenis analisis. Nah, sebelumnya kita pernah juga menggunakan Excel ya. Excel itu juga bisa digunakan untuk analisis data. Nanti juga saya eh, kasih sedikit untuk yang Excel. Kemudian nanti kita juga mengenal data, tapi menggunakan Python, kemudian mengenal variabel dan operator di Python. Oke, untuk analisis data itu kan sebenarnya kan komponen inti ya, untuk peran biasanya itu Mhm. diperankan oleh data analis. Nah, bisa itu melibatkan wawasan yang bermakna dari sebuah data mentah atau data yang kita dapat dari survei ataupun dari database. Kemudian nanti data itu kita olah untuk mendorong proses pengambilan keputusan, gitu ya. Kemudian cakupannya itu apa? Cakupannya itu banyak ya, untuk berbagai teknik ataupun disiplin ilmu, biasanya untuk kita bisa mengolah untuk kompilasi data sederhana hingga algoritma. Nah, nanti kita bisa gunakan data mentah, yang tadi data mentah kita bisa interpretasikan gitu ya. Nah, dalam menganalisis data itu sebenarnya ada empat ini ya, ada 4 jenis apa namanya tuh teknik menganalisis. Pertama itu adalah deskriptif. Nah, deskriptif itu kita biasanya itu apa me- apa namanya itu menggali apa sih yang terjadi pada yang terjadi di masa lalu gitu ya. Misalnya kita ada data nih, eh, kita olah supaya kita tahu nih ada informasi apa di masa lalu gitu ya, terkait data-data yang kita olah tadi gitu ya. Kemudian ada juga yang diagnostik. Yang diagnostik itu kita bisa menggali lagi lebih dalam tentang mengapa hal itu terjadi gitu ya. Mengapa hal itu terjadi, itu mendiagnostik. Kemudian yang ketiga itu prediktif. Nah, prediktif itu kayak yang seperti yang kemarin yang kayak Pak Abu ajarkan itu, ketika dia punya data sekian, kira-kira ke depan akan mengambil keuntungan berapa atau bisa mengefisiensikan berapa. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat itu preskriptif. Itu bagaimana dapat mewujudkan misalkan kita punya proyek masa depan yang kita bisa mewujudkan dalam analisis. Jadi bisa kita analisis ke depan seperti apa nih. Kita bisa mewujudkannya itu menggunakan apa yang harus dilakukan yang lebih baik di masa depan. Nah, seperti itu. Itu juga bersama dengan prediktif. Kalau prediktif itu hanya menganalisa, memprediksikan ke depan seperti apa, tapi kalau preskriptif itu bisa sampai mewujudkan gitu, sampai 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 bisa dia menjalankan sebuah penelitian itu ke depannya seperti apa gitu. Gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan Excel tuh biasanya kita bisa mengolah tuh menggunakan ini ya.
Kalau kita if, that if, VLOOKUP. Nah, tadi misalnya kita dapat data mentah seperti ini. Data mentah misalkan ini ada Andi nilainya 85, Bima nilainya 86, kemudian ada Charlie 8. Kalau datanya seperti ini kan belum bisa diinterpretasikan ya. Belum bisa diinterpretasikan. Nah, supaya dia bisa diinterpretasikan, ini kita perlu lagi kolom berikutnya, kolom untuk pengolahan. Nah, diolah seperti apa? Misalkan nilainya yang 80 ke atas dianggap lulus, kemudian yang 80 ke bawah dianggap nggak lulus. Jadi nanti kita olah setelah kita prediksikan, kita kasih apa namanya itu kita cluster berapa sih yang lulus, berapa yang nggak lulus, seperti itu. Itu namanya untuk mengcluster. Kemudian yang misalkan kita yang 85 ke atas 85 ke atas misalkan nilainya A. Kemudian 79 sampai 80 nilainya B. Kemudian yang 79 ke bawah nilainya C. Nah, nanti kita bisa lihat juga. Oh, yang nilainya A berapa, nilainya B berapa, nilai C berapa. Nah, itu untuk ini ya, untuk semacam apa namanya? Bisa untuk menginterpretasikan data. Tadi data seperti ini tidak bisa diinterpretasikan, kemudian kita bisa mengolahnya supaya data itu bisa diterjemahkan atau diinterpretasikan. Nah, di Excel sebenarnya sudah bisa menggunakan data itu untuk menginterpretasikan, misalkan menggunakan setelah kita olah, kita bisa buat juga menggunakan apa namanya chart. Chart itu untuk kita melihat grafiknya, kemudian untuk kita bisa pivot tabel itu untuk mengelompokkan datanya, gitu. Nah, di Python sendiri itu tipe data itu macam-macam ya, ada data numerik. Nah, data numerik itu apa aja di dalamnya? Data numerik itu ada integer, ada float, ada kompleks. Nah, integer itu datanya tuh data yang sifatnya tuh desimal ya. Desimal itu misalkan 1, 2, 3 sampai juta-jutaan lah gitu ya. Nah, kemudian yang float itu data yang desimal. Apa yang namanya itu? Yang pecahan desimal itu misalkan kayak 3,14, 1,2 dan sebagainya. Kemudian ada data kompleks. Data kompleks itu misalkan kayak 5x plus 2y, ya gitu kan data kompleks ya. Dia ada angka, ada huruf kayak gitu biasanya itu. 5x plus 2y atau 3x plus 2j misalkan gitu. Itu data kompleks. Kemudian ada string. String itu ya tentang string. String itu adalah karakter, misalkan kayak selamat ya atau nomor atau apa itu berupa huruf, itu adalah data string. Kemudian ada data boolean. Data boolean itu apa? Data boolean itu tentang yang berhubungan dengan true dan false. Jadi cuma dua itu aja pilihan, true dan false. Kemudian ada data sequence. Data sequence itu ada dua, yaitu data list dan data tuple. Nanti kita akan belajar mengenai data apa itu list, apa itu tuple. Kemudian ada juga tipe data yang kelima, yaitu data mapping. Mapping itu tentang dictionary ya, dictionary. Nanti kita juga akan lihat apa sih dictionary. Nah, kemudian kita mengenal tentang variabel. Variabel itu apa sih variabel itu? Variabel itu merupakan lokasi memori yang dicadangkan dan digunakan untuk menyimpan nilai. Jadi itu gunanya itu menyimpan nilai sebuah data. Misalnya A sama dengan 5. Berarti variabel A ini menyimpan nilainya itu 5 gitu ya. Kemudian ada penamaan variabel. Nah, penamaan variabel itu di Python menggunakan case sensitif ya. Misalkan ada contoh kita menggunakan variabel nama mahasiswa. Di mana namanya itu menggunakan huruf kecil, mahasiswanya itu menggunakan M-nya itu besar ya, nama mahasiswa. Nah, itu beda dengan kita menggunakan variabel nama mahasiswa yang hurufnya kecil semua. Beda juga menggunakan nama underscore mahasiswa. Jadi setiap variabel itu dia case sensitif, jadi dia ada tanda underscore, ada besar kecil, itu beda nanti hasilnya. Jadi kalau kita mendefinisikan variabel itu menggunakan nama kecil semua ya, nanti ketika kita panggil ya harus namanya harus kecil semua gitu. Nama panggil variabel tersebut namanya kecil semua. Jadi jangan dirubah, misalkan konsisten ya, kalau misalkan kita mendeskripsikan A sama dengan 5, A kecil sama dengan 5, nanti kita panggil A-nya itu yang menggunakan A kecil, jangan di A besar. Nanti akan berbeda hasilnya.
Kemudian ada operator Python tuh sebenarnya ada banyak, cuman kita nanti pakai 6 ini dulu. 6 pun juga nggak semuanya, nanti kita mungkin yang kita pakai untuk hari ini yaitu yang aritmatika, perbandingan, penugasan. Yang untuk logika, keanggotaan Indonesia mungkin kita minggu depan, kalau kita ada pertemuan lagi mungkin ya, nanti kita jadwalkan lagi. Kayaknya waktu itu juga sudah banyak kayaknya. Oke, nah nanti kita langsung mulai praktek ya. Saya bisa menggunakan yang mau pakai Visual Studio Code juga bisa, boleh. Yang mau pakai Jupyter Lab juga bisa, atau yang mau pakai Google Colab juga bisa. Sebenarnya hasilnya sama. Saya di sini saya menggunakan Jupyter Lab, servernya Jupyter Lab. Ya. Saya membuat folder ini. Ini menggunakan folder yang latihan ya. Kalau mau pakai yang di sini juga bisa. Misalkan kita mau buat latihan di sini. Ini juga bisa. Nanti sama aja. Sama aja. Mau pakai ini bisa, mau pakai ini juga bisa. Nah, saya menggunakan yang lab. Oke, dan di sini saya mau memberi fundamentalnya dulu ya, menggunakan apa namanya, contoh-contoh tipe data ya, tipe data. Nah, ini kita tadi kan ada tipe data yang sifatnya integer. Integer itu seperti ini, misalkan kita gunakan integer ya, tipe data integer. Nah, kita mau print data integer yang isinya tahun 2023. Ya. Print 2023. Nah, 2023 sini adalah integer. Supaya kita mau melihat itu benar apa enggak integer, kita langsung perintahkan cari namanya print tipe datanya apa. Ya, tipe datanya apa? Tahun 2023. Tadi kurungnya 2 karena kita buka kurung 2 ya. Kita langsung cek. Nah, muncul di sini ya, di print 2023, ya muncul hasilnya 2023. Nah, tipenya apa? Tipenya adalah int atau integer. Oke, yang kedua, misalkan kita cek tipe yang float. Tipe float. Tipe data float ya. Data float. Kita print aja data floatnya, misalkan 3.14. Kita cek tipenya, print tipe 3.14. Kemudian kita run. Nah, dia muncul. Di print 3.14, muncul 3,14. Kemudian kelasnya apa? Kelasnya adalah float. Ya. Kemudian ada namanya data kompleks. Ini semua numerik ya. Ini data numerik, yaitu ada 3, integer, float, dan kompleks. Nah, yang kompleks misalkan seperti ini, print tipe kompleks, data kompleks. Print 5Y. Kita cek tipenya. Print 5C, print type.
5J adalah tipe data kompleks. Kelasnya adalah kompleks. Tipe data yang kompleks. Kemudian kita mau lihat yang string. Yang string itu seperti apa? String itu biasanya menggunakan tulisan atau huruf. Print tipe string ya. Print misalkan, nah kalau string kita harus menggunakan tanda petik. Belajar analisis data. Analisis data, kemudian kita print tipenya. Nah, belajar analisis data menggunakan kelas string. Kemudian ada yang data yang boolean. Boolean kita tambahkan lagi. Boolean itu hasilnya cuma 2 antara true dan false. True. Nah, kelasnya adalah boolean. Oke, yang selanjutnya yaitu data list. Tipe list ya. Tipe list, misalkan kita print 1, 2, list. List itu menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sana bisa pakai spasi, bisa enggak. Tapi kebanyakan sih memang kalau aturannya memang pakai spasi. Tapi sebenarnya nggak pakai spasi pun nggak apa-apa. Print tipe copy aja. Oke, langsung run. Nah, kelasnya adalah list. Kemudian ada yang tipe data tuple. Nah, tipe data tuple ini kalau di dalam apa namanya? Dalam Python itu tidak bisa diubah. Beda dengan list. Kalau tuple dia nggak bisa diubah. Tab tuple, tuple. Ini ya, tuple. Tinggal diubah kurungnya. Nah, di kelasnya tuple. Kemudian kalau mau yang dictionary, misalkan print menggunakan kurung kurawal,
Misalkan ID. Sorry. ID titik, titik 2, 1. Kemudian koma, nama, titik 2, Bayu, kurung tutup, kurung rawal tutup, kurung tutup. Nah, ini biasanya kita digunakan untuk nanti ketika mau membuat Excel ya, biasanya. Untuk membuat dataset. Bentar, print tipe datanya. Tipe, nih. Run. Nah, kelasnya adalah dictionary. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti kita bisa membedakan ketika data-data ini nanti kita akan mau pakai untuk kita olah gitu ya. Jadi kita harus tahu data itu awalnya adalah data, kita harus tahu data itu tipenya apa, integer kah, float kah, kompleks, dan lain sebagainya. Nanti kita baru pahami nanti ketika kita akan mengolah data tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya variabel. Nah, variabel kita tambahkan lagi ya. Variabel itu untuk menyimpan nilai tadi. Misalkan kita mau membuat variabel gitu ya. Misalkan kita kasih variabel nama. Nama. Variabel nama kita mau isi apa nama itu? Namanya misalkan Bani gitu ya. Kemudian kita kasih lagi variabel umur. Umur yang kita kasih nilainya adalah 24. Nah, ketika nama itu karena dia string, itu harus menggunakan titik tanda petik. Ketika umur ini karena dia dapatnya integer, dia nggak perlu tanda petik. Nah, kemudian kita cetak variabelnya ini. Mencetak variabel. Atau kita mau menampilkan variabel. Misalkan berarti print. Nah, print ini kita gabungkan dengan kata-kata nama saya adalah kemudian digabung dengan apa? Dengan variabel nama. Iya. Nama saya adalah kita gabung dengan variabel nama. Kemudian print umur saya gabung dengan variabel umur digabung dengan string tahun gitu ya. Ini. Oke, kemudian kita run. Line 15, line show in. Umur 24. Itu habis tahun titik penanda petiknya satu doang, Bang. Oh iya, tanda petiknya. Oke, kemudian kita run. Nah, nama saya adalah Bani, umur saya 24 tahun. Ini karena ini variabelnya ini kita munculkan di sini nama ya, variabel. Jadi variabel itu untuk menyimpan nilai. Nilainya apa? Nilainya ini tadi yang kita sudah definisikan di awal. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat operator matematikanya. Operator matematikanya misalkan kita kasih variabelnya operasi ya, operasi matematik. Variabel
Misalkan A sama dengan 30. B sama dengan 3. Kita sudah definisikan A itu adalah variabel A ini kita definisikan mempunyai nilai 30. Kemudian B mempunyai nilai 3. Nah, kemudian kita operasikan penjumlahan. Print karakter variabel A ditambah dengan variabel B sama dengan ini ya, sama dengan kemudian isinya apa? Isinya adalah A ditambah B. Jadi ini kita print, ini printnya adalah ini, A plus B sama dengan gitu ya, string ini digabung dengan variabel A yang sudah ditambahkan dengan B. Coba kita run. Nah, A plus B, ini kan tadi ini ya, huruf A plus B ini sama dengan 33. 33 dari mana? 33 adalah ini ditambah ini. A tambah B. Kalau mau, misalkan kita print dulu di sininya. Print A dulu deh. Print B. Bang, itu penjumlahan tanda komanya ilangin dulu nanti kerekam. Mana? Itu yang bawah. Oh, ini ya. Oke. Caran lagi. Nah, oh ininya gini ya. Harusnya saya tambahin lagi deh. Print variabel A. A sama dengan gitu ya. Koma A. B. B sama dengan koma B. Nah, ini. A sama dengan 30. B sama dengan 3. Maka A tambah B sama dengan 33. Gitu. Kemudian penjumlahan ini penjumlahan ya. Kemudian kita pengurangan juga sama. Tinggal ditambahkan saja pengurangan. Tinggal A min B, A min B. Kan kayak gitu. Pengurangan, pembagian, ini ya masukin aja ya. Pembagian tinggal diubah bagi bagian menggunakan ini ya, garis miring. Seperti di Excel. 30 bagi 3, 10. Oke, selanjutnya untuk pembagian perkalian. Perkalian. Perkalian itu menggunakan tanda asterik. Selanjutnya untuk sisa bagi. Sisa bagi itu adalah 30 dibagi 3 misalkan. Karena sheet di 30-nya itu enggak ada ya. Misalkan kalau 30 bagi 3 kan habis ya. Misalkan saya kasih variabel A-nya itu
bukan 30. Misalkan A-nya, misalkan B-nya ini saya kasih 4 ya. 30 dibagi 4, nanti hasilnya kan sisa kan harusnya. 30 dibagi 4. Sisa bagi itu menggunakan persen atau moduler. Jadi 30 dibagi 4, harusnya dia dapatnya, oh, kok masih 3 ya? Harusnya dia 4. Oke, 4. Oke, 30 dibagi 4 kan dapatnya kan 7 ya. 7 kali 4 kan 28. Sisanya adalah 2. Berarti masih ada yang 2 lagi yang belum terbagi. Oke, kemudian kita pemangkatan. Pemangkatan menggunakan, kalau di Excel menggunakan ini. Kalau di Excel. Kalau di sini kita menggunakan kali-kali ya. Bintang-bintang kayak gitu. Jadi 30 pangkat 4 hasilnya adalah 810.000. Oke, kemudian yang terakhir pembulatan. Pembulatan itu menggunakan bagi-bagi, slash-slash. Pembagian bulat. A dibagi B, bagian bulat. Nah, 30 dibagi 4, hasilnya adalah 7. Sebenarnya kan 7,2 sekian-sekian. Cuman di sini jadinya 7 aja, karena yang dibagi adalah yang 28-nya, berarti bulat. Nggak ada komanya. Oke, nah selanjutnya kita ke perbandingan. Jadi ada tadi operator aritmatika, nah sekarang ada operator untuk perbandingan. Nah, dalam operator perbandingan itu kita mau membandingkan sebuah data. Apakah data itu lebih besarkah, ataukah sama dengankah, atau tidak sama dengankah, ataukah lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Itu kita menggunakan, misalkan ada sebuah datanya. Misalkan saya ganti datanya. Oke, masih bisa pakai itu ya. Print, kita print dulu. Nah, sorry, perbandingan. Abang, yang Ya, pembagian bulat itu P-nya double. oh iya. Berarti itu koma nggak kebaca gitu ya? Kalau Iya, di karena kan dibulatkan. Jadi kayak dia dibagi dibulatkan. tapi dibulatkan. Di apa? Apa namanya ya? Di Misalkan kalau yang tadi dibagi kan ini ya hasilnya ya. Misalkan saya run lagi nih yang ini. Nah, kan kalau di ini kan pembagian biasa nih. Artinya dia ya dapat apa sih 7,5 ya. namanya Bang di yang di tanda tanda kanan kiri tuh? Di apa lah? Iya di iya tahu di ini intinya. Lupa aku. Saya juga lupa kalau matematika. Ya lanjut lanjut. Iya. Mm-mm, Ini kan kita belajar dasarnya dulu ya. Nanti supaya nanti mm-mm, ketika kita mm-mm. berubah ke Iya ada statistik nanti bahasanya tapi lupa. Iya oke oke. nanti kita udah paham nih mana sih data tapel, mana sih data yang dictionary Mhm, gitu kan. mhm. Ini dasarnya dulu nih supaya nanti paham nih kalau Iya. data itu ada banyak sebenarnya.
tipe-tipenya gitu. Mhm. Nah, kita operasiin data itu. Kemudian kita yang mau berbandingan. Nah, perbandingan ini kita misalkan punya data, kita definisikan lagi A misalkan adalah 20, B misalkan 3, ya, misalkan 3. Kemudian kita mau menampilkan sebuah variabelnya tadi. Kita cetak variabelnya dulu, print variabel, tampilan variabel. Misalkan print, kita mau kasih nama variabelnya A, string ya, A, titik 2, kemudian kita tampilkan apa? Tampilkan A ya, variabelnya adalah A. Kemudian print data B, string B, yang mana datanya adalah isinya B. B. Oke, taran dulu. Sudah benar, 20 dan 3 ya. Nah, dari sini kita mau memperbandingkan antara A dengan B tadi. Misalkan apakah A itu sama dengan B gitu ya. Sama dengan print A sama dengan B, yang mana isinya adalah A sama dengan B gitu ya. Apakah print A sama dengan B, apakah isinya adalah A sama dengan B? Kita run, jawabnya adalah A sama dengan B, jawabnya adalah salah. Karena apa? Karena data A adalah 20 dan B itu adalah 3. Oke, kemudian kita cek lagi. Apakah A tidak sama dengan B? Tidak sama dengan print A tidak sama dengan B, yang mana isinya adalah A tidak sama dengan B. Ini ya. Jawabnya adalah benar. A tidak sama dengan B, benar. Ya. Kemudian kita cek lagi, apakah apakah A lebih besar dari B. Kasih ini deh, biar ada jarak. Kita print lagi. Itu ngaruh nggak Bang, titik 2 itu? Enggak Enggak kan? sih, enggak ngaruh. Ini kan ini aja cuma tampilan doang. Oke, oke. Karena kan di dalam string ini artinya kan kita mau nampilkan doang. Nih, kayak gini, Mhm. tampilkan titik 2 ini. Jadi yang mengaruh tuh ini, karena ini adalah variabelnya, Iya nilainya ya. nilainya yang akan ditampilkan gitu. Kalau ini kan cuma string aja. Jadi nanti Jadi akan nggak nampil. pakai pun keluar gitu ya? Kenapa nggak pakai juga keluar, misalkan kita ulangin ya, Mhm. hilangin juga Oke. keluar. Tapi hasilnya kan nggak ada titik duanya di sini. Ah, Kan karena kita tadi kan mau ngasih titik 2 karena tampilan aja. Tampilan supaya oke. ditampilkan titik 2. Kalimat doang ya? Kalimatnya aja. Nah, jika A lebih besar sama dengan B, nah, jawabnya adalah benar. Kemudian, apakah lebih kecil dari?
Kita cek, jawabnya adalah salah. Demikian juga kalau kita mau kasih sama dengan ya. Kan lebih kecil sama dengan, pasti hasilnya adalah sama. Kecil sama dengan, sama dengan, dengan. Saran, A lebih besar sama dengan B, benar. A lebih kecil sama dengan B, salah. Ini untuk perbandingkan. Artinya kalau Anda ada data yang akan dibandingkan gitu, biasanya itu menggunakan operator apa? Operatingnya adalah ini. Kemudian yang ketiga itu tentang penugasan. Penugasan itu apa sih? Penugasan itu untuk eh, kita mau menyimpan data sementara. Jadi data itu akan tersimpan sementara, yang mana data itu akan dioperasikan berkali-kali, gitu ya. Misalkan kita punya data penugasan. Data penugasan itu misalkan gini. Misalkan penugasan ya, penugasan variabelnya A sama dengan 20, B sama dengan 7. Kita print dulu deh ya, print A-nya, A, kemudian print B-nya, B. Nah, data ini akan kita olah, di mana nanti dia olahannya itu akan tersimpan dan akan diulang lagi untuk diolah berikutnya, misalkan gitu. Misalkan kita mau kasih di sini sama dengan kita print print yang mana datanya data A 2, koma dia adalah A, adalah variabel A. Nah, tadi kan data A-nya 20, data B-nya itu 7. Kita akan print data A-nya pasti 20 dong ya. Nah, data 20 ini akan kita kasih akan kita olah supaya nanti dia akan berubah dia olahannya itu. Misalkan dia kita kasih tambah sama dengan ya. Tambah sama dengan. Tambah sama dengan. Misalkan kita mau A ditambahkan tambah dengan B. Gitu ya. A ditambah dengan B. Kemudian kita print, print data A titik 2, yang mana isinya adalah A yang sudah ditambahkan tadi. Tuh. Jadi tadinya A itu adalah 20, karena kita sudah operasikan di sini, operasikan ini, maka A-nya itu akan berubah menjadi 27. Jadi A berikutnya itu nilainya sudah berubah menjadi 27. Karena apa? Sudah kita operasikan di sini. Dan ini akan tersimpan di dalam memorinya. Memorinya si apa namanya? Di komputer kita ya, di operasi kita tersimpan. Nah, ketika nanti ini data ini akan kita ubah lagi, itu tinggal ditambahkan lagi. Misalkan di sini kita mau kurangin lagi, kita kurangkan lagi, kurang sama dengan. Kemudian kita kasih A dikurangin dengan B lagi. Jadi datanya A itu sudah berubah jadi 27, kita akan kurangi lagi dengan angka B-nya gitu ya. Sorry. Sip. Print A-nya. Bang, itu plus apa sama dengan, Bang? Oh, mana? Sama dengan ya, sama dengan. Sama dengan. Oke. Kita isi A-nya lagi. Kita coba run. Nah,
dia berubah lagi. Tadinya sudah dioperasikan ditambah 7, nilainya jadi A itu jadi berubah jadi 27. Kita kurangin B lagi, dia akan berubah lagi. Berkurang lagi menjadi 20. Gitu. Jadi data ini tersimpan lagi nih, data terakhirnya tersimpan bahwa dia adalah 20 lagi karena sudah dikurangin. Berarti yang dioperasikan tuh hasil akhirnya ya, yang Iya, diambil. hasil akhirnya. Hmm. Hasil akhirnya dia jadi bisa dimanipulasi. Jadi dia Hmm. mengikuti dari operatingnya tadi ya. Hmm. Nah, dari operatingnya ini. Ini karena dia ditugaskan, sudah ditugaskan berulang-ulang, makanya dia akan nilainya akan berubah mengikuti tugas-tugas akhirnya Hmm. itu. Kemudian kita apa namanya? Kali ya, kita kali sama dengan ya adalah ini sama dengan. Nah, dia sudah menjadi 140. Jadi A yang terakhir adalah 140. Jadi awalnya sudah 20, karena dia dioperasikan dikalikan lagi dengan B, maka dia jadi 140. Jadi nilai A yang terakhir kali adalah yang ini. Kemudian kita bagi. Bagi sama dengan A, bagi sama dengan B. Nah, jika dibagi lagi dengan B-nya, maka dia akan terakhir menjadi nilai awalnya lagi 20. Nah, dia sudah dikalikan 20, jadi dikalikan 7, 140, 140 dibagi 7 lagi jadi 20. Nah, ini juga bisa apa namanya? Sisa bagi dan seterusnya, sisa bagi, misalkan sisa bagi atau moduler menggunakan persen ya. Sen. Nah, sisa baginya adalah 6 ya. Ketika 20 dibagi 7 dapat 20 dibagi 7 dapat dibulatkan jadi 6. 6 kali 3 18 ya. Jadi dibagi 3 dibagi bulat dia jadinya 6. 6, sekian sekian. Harusnya 6, sekian sekian tapi dibulatkan jadi 6. Eh, dibagi 7, 20 dibagi 7. 2 2 koma. jadinya 14, Oh, jadi 2 20 ya. dibagi 14. Ya, 14 jadi sisanya 6. 6 ya. Gitu. Sisa baginya adalah 6. Oke, yang selanjutnya pangkat sama dengan pangkat sama dengan pangkat menggunakan bintang-bintang. Bintang sama dengan. Nah, ini sudah karena angka terakhirnya adalah tadi 6 dipangkatkan 7 hasilnya segini. Kemudian yang terakhir pembagian bulat. Bagian bulat menggunakan slash. Nah, hasil akhirnya adalah jadi A yang terakhir kali dia hasilnya adalah 39990.
Jadi data ini tersimpan terus sih sampai dia mau dioperasikan berapa kali, ini nanti hasilnya akan dia adalah penyimpanannya itu yang terakhir. Ini karena dia sudah ditugaskan ya. Si A tadi sudah ditugaskan berulang-ulang. Nah, kemudian yang terakhir itu logika ya, logika. Logika nanti itu menggunakan if. Logika tuh and or atau not ya. And or not biasanya. And or not itu saya tambahkan aja dikit. And or not. Misalkan kita punya data A sama dengan 20. Tambah lagi di sini ya. Kita bikin baru. Logika variabel ya. Variabel untuk logika. Misalkan A sama dengan 20. Kita mau operasikan menggunakan N misalkan ya. Logika N. Logika N. Print apakah A lebih besar sama dengan 3 dan A lebih kecil dari 10. Ya. Kita langsung jawabnya salah. A lebih besar dari 3 dan A lebih kecil dari 10. Jawabnya adalah salah. Kemudian kita pakai OR. Misalkan OR. Jika OR. A lebih besar dari 3 atau A lebih besar dari A lebih besar dari 3, A lebih kecil dari 4 misalkan. Jawabnya salah. Apakah A lebih besar dari 3 dan A itu or Bang. Oh iya, OR. Kan lagi. Harusnya true ya? Jawabnya A true karena dia salah satunya benar ya. Salah satu. Salah satunya benar. Nah ya. Kalau N itu kedua-duanya kan harus benar ya. Harus benar. Nah, kalau Satu OR sama satu salah baru salah satu dia harus benar, maka dia nilainya benar gitu ya. Hmm. Nah, kemudian ada lagi tentang not ya, not. Not itu kebalikannya. Ya, not ke print not, kalau not agak beda nih. Not gitu. Not A lebih besar dari Judulnya ganti dulu itu. iya. Not gitu ya. A lebih besar dari 3 and A lebih kecil dari 10. Apakah tidak antara A lebih besar dari 3 dan A lebih kecil dari 10? Benar kan? A lebih besar dari 3? Tidak ya. Tidak. A lebih besar dari 3 dan A lebih kecil dari 10. Tidak. Kalau not apa ya? Jadi dia kebalikannya dari nilai itu. Jadi kalau misalkan N kan nilainya kan false ya. Kalau di not kan jadi true gitu kan Oh iya benar. logikanya. A Itu namanya tidak. not N. Ya. A tidak lebih besar dari 3. A tidak lebih besar dari 3.
Benar kan? A tidak lebih besar dari 3. Benar. Dan A tidak lebih kecil dari 10. A tidak lebih kecil dari 10. Salah juga. Benar, artinya benar. Ini kan benar. A tidak lebih kecil dari 10. A tidak lebih kecil dari 3. A tidak lebih besar dari 3. A tidak lebih besar dari 3. A tidak lebih besar dari... Mana ini ya? A tidak lebih besar dari 3. Kalau 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 dasar logikanya sih dia nilai dari n-nya itu kan tinggal di note kan gitu, namanya dia note n, nggak ngelihat nilai ininya gitu. Jadi pemahamannya itu ngelihat nilai hasil n-nya, terus abis itu dia Mm-mm. dinotekan gitu, Oh, berkebalikan. dibalik ke sini ya. Mm-mm. A lebih besar Itu dari kan ada 3. tanda kurung kan. Nah, Mm-mm. dia hasilnya apa, terus dinotekan gitu. Oh iya, Nah, ditolak itu ya. iya Ditolak. dasar logika itu. Dari Sol ditolak. A lebih besar dari 3. Tapi ditolak sama dia, benar. Jadi di atasnya itu abang mendingan ditulis logika not n, ada lagi logika not or. Not Jadi kalau N ya. Sorry. jadi dia ada dua Not. kalau di itu di logika buat tambahan aja. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain. Coba dibuat not or, hasilnya false paling. Coba ya, di not or ya. Ya. False ya. Benar kan? Hmm. Judulnya itu bang ganti. Oke, mungkin sampai sini. Itu bang Nah, Adrian nanya. apa tuh? Fungsi apa? Def itu buat apa? Def mana? Fungsi def apa maksudnya definisi? Bang Adrian yang mana? Yang mana, Bang? Oh enggak, dia lagi nanya kalau ada di kodean itu ada def itu apa maksudnya? Di kode ada def. Enggak, misal di situ emang enggak ada bang. Dia nanya kalau ada def, if apa itu def if. Maybe dia menemukan kode yang ada def if-nya gitu. Kalau si def itu saya belum pernah nemu sih. Adanya elif. Elif itu else if ya. Else if gitu ya. Elif. Kalau di Python kadang-kadang suka disingkat sih. Coba contohnya Bang Adrian gimana? Biar dijawab sama Bang Afif. Pernah jumpa macam mana itu ada def if-nya. Udah tuh Bang, def sharp def sharp kan print f. Di mana? Itu di chat.
Itu contohnya. Kalau kayak gitu gimana katanya? Oh, itu mendefinisikan. Misalkan kayak gini, misalkan gimana sih? Sebentar, saya baca. Didefinisikan, misalkan def sapa nama, print f halo nama. Misalkan kayak gini ya. Kalau kita didefinisikan dari awal tuh sapa itu namanya tuh halo, misalnya gitu. Jadi kalau kita panggil sapa, dia jadinya halo gitu ya. Misalkan gini, misalkan def sapa tadi chatnya mana sih tadi? Subnya kok nggak keluar ya? Nah ini tapi kalau itu dipakai nggak mau keluar ya? Ini kayak FP screen share screen. Nggak mau sih. Ini kan belum mendefinisikan siapa nama. Nah, variabel namanya harus didefinisikan dulu. Misalkan namanya
Error sih sintaknya. Nggak bisa dipakai. Tadi keluar ya. Sebenarnya def itu kan untuk mendefinisikan aja sih. Definisikan misalkan ini ya. Tambah itu atau B. Definisi tambah. Ini nggak mau. Sebenarnya kalau di sini sudah didefinisikan tuh misalkan di sini udah langsung aja. Kalau buat mendefinisikan mah langsung A sama dengan apa gitu ya. Kalau di PHP memang ada def gitu ya. Kalau di sini kadang-kadang langsung didefinisikan langsung begini aja. Ini sudah mendefinisikan bahwa A itu adalah 2, B itu 3 tanpa harus mengetik def gitu ya. Kalau di PHP dia masih ada def gitu. Namun di Python lebih simple menggunakan ini aja. Karena ini sudah mendefinisikan bahwa variabel A itu sekian, B itu sekian. Bahkan untuk nama aja langsung aja pakai nama. Gitu. Print nama. Terus dia langsung ngeprint namanya. Ketika kita panggil nama, dia langsung ngeprint gitu. Kalau di Python simple kayak gitu sih. Iya, buat pelabelan aja. Kalau di PHP kan harus didefinisikan, harus ada di kata-kata apa? Harus ada panggilan, dipanggil dengan nama def gitu ya. Tapi kalau di Python nggak perlu, karena saya sudah simple, tinggal mau mendefinisikan variabel ya tinggal panggil variabelnya A langsung sama dengan 2 atau nama sama dengan Afif misalkan. Nah, tinggal panggil aja print nama gitu ya. Itu langsung muncul dia. Itu langsung muncul di sini untuk mendefinisikan aja itu gitu. Kalau di PHP memang harus dilengkapin gitu. Harus selengkap itu. Kalau di Python enggak. Bahkan untuk else if aja itu di Python menggunakan elif gitu ya. Elif itu artinya ya dia else if sebenarnya. Cuman dia disingkat dengan nama elif. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti penambahannya minggu depan kali ya. Nanti kita menggunakan yang sudah apa ya? Operator keanggotaan, identitas, kemudian
untuk kondisi ya. Kondisi itu menggunakan if else kalau di Excel. Sebenarnya di Excel itu sendiri juga bisa untuk menggunakan statistik ya. Misalkan kayak gini. Tapi, nah, bisa lupa nih waktu mau nerang tadi. Misalkan kayak gini ya. Ini kan tadi kan nilai nih. Soalnya kalau di sini kan kita nggak bisa menginterpretasikan misalkan nilainya. Nah, ini kalau di Excel kan harus diolah dulu. Misalkan yang sama dengan ini dengan if gitu ya. Ini lebih besar dari 80, maka lulus. Nanti di Python juga bisa kayak gini. Bisa mendefinisikan, nah sisanya adalah gagal. Sisanya gagal. Nah, jadi bisa dihitung yang lulus berapa, yang gagal berapa. Count if yang lulus. Yang lulus 8. Lulus. Gagal. Nah, gagal 2. Berarti kita perkirakan bahwa dari total 10 siswa yang lulus 8, gagal 2. Nah, ini kan interpretasi dari sebuah data ini tadi ya. Yang lulus berapa, yang gagal berapa. Dan nilai A, B, C bisa diterjemahkan nanti dikategorikan atau di clustering. Nah, nanti di Python nanti kita akan belajar seperti ini. Kalau kita sudah tahu ini kan namanya dictionary nanti ya. Kalau udah dictionary kan banyak tuh data, misalkan ini nomor 1 2 3 ini dictionary-nya nomor 1 sampai 10. Kemudian nama sampai 10, nama sampai ini C. Nilai. Nah, nanti kita membuat dictionary di Python, nanti kita analisis bisa nanti. Nah, nanti bisa juga kayak analisis regresi yang kemarin. Misalkan regresi. Ini di Python juga bisa. Ini kayak gini. Ini kan di Excel kan sebenarnya bisa menggunakan data analisis ya. Di data ada menu data analisis nih di sini. Analisis, kemudian kita pilih yang regresi. Nah, regresi kita pilih oke. Nanti akan munculnya ini, dia regresi ini. Tabel regresinya. Nah, tabel regresi ini kalau di Excel kan nggak langsung bisa diterjemahkan kecuali kalau kita tahu nih paham. Misalkan kayak ini Y-nya sebesar 12,69. X-nya 0,591 ini. Artinya Y sama dengan 12,69 plus sekian X. Jadi kalau X-nya ini 0, maka Y-nya adalah 12,69. Ketika Y-nya ini ketika X-nya ini bertambah satu satuan, maka akan menambah 0,591 pada Y gitu. Ini yang maksudnya dari tabel ini.
Nah, nanti ada juga standar errornya berapa, kemudian ada signifikansinya. Nah, signifikansinya masih 0,50%, artinya apa? Ini ada juga mengenai ini. Kalau dia signifikansinya itu kurang dari 0,60, ya dia berarti sedang, gitu ya. Sedang artinya itu tidak terlalu berpengaruh. Pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, ini contoh-contohnya nanti ini bisa digunakan juga pakai Python nih. Kalau kita kan pakai Excel. Excel tuh bisa, cuman nanti dasarnya yang penting kita tahu, nanti kita terjemahkan ke Python kalau menggunakan Python. Nanti kita makanya kita belajar datanya dulu nih, tipe-tipe datanya, nanti kita bisa lanjut ke untuk analisanya gitu. Banyak datanya ya, mengenai nanti ada loop, looping, ada string, number. Number itu nanti yang tentang dia pengoperasian ketika dia datanya itu float atau data kompleks. Data kompleks belum ya. Data kompleks itu kayak nanti yang pengoperasian data kompleks, misalkan 1 plus 5J ditambah 2 plus berapa, nah gitu. Itu dioperasikan menggunakan Python. Ada data list. List juga nanti juga kalau list itu bisa diganti-ganti ya. Misalkan kita punya list kota Padang, Jakarta, Palembang misalkan. Kita mau nambahin kota lagi Bandung dan Bogor, itu bisa ditambah. Menambahkan data list itu sama kayak pengoperasian variabel tadi. Caranya nambahnya hampir sama pengoperasian variabel. Jadi nanti yang tersimpan adalah data yang terakhir yang akan ditambahkan. Terus ada data tuple, tuple itu nggak bisa diapa-apain, hanya data tetap. Nah, nanti setelah itu data dictionary. Nah, data dictionary itu nanti kita seperti membuat tabel. Tabel itu nanti kita bisa olah, kita bisa crawling. Crawling itu untuk pembersihan data, kita cleaning, dan sebagainya. Itu masih banyak nanti caranya. Nah, baru nanti kita setelah data itu setelah clean, baru kita bisa operasikan untuk analisanya. Masih banyak. Masih luas, masih puyeng. puyeng. Sebenarnya kalau saya itu kalau matematika itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, ngerti-ngerti amat gitu. Tapi kalau dia analisa data, nah itu masih baru statistik lah istilahnya. Sebenarnya kan emang dasarnya ke situ ya. Iya, emang kan dulu kan saya memang bukan dari matematika ya. Dulu kan saya basic itu emang accounting dari awal itu, accounting, terus banting setir ke sistem informasi. Nah, di sistem informasi itu saya nggak sama sekali nggak ada matematika, cuman ada dulunya kan sistem informasi itu kan cuma manajemen ya. Iya. Sistem informasi itu masuknya ke teknik atau apa sih? Bang Afif di-mute ya? Nggak ada suaranya. Hilang. Ih. Ya, ya, ya. Halo, halo. Hmm. Nah, saya kan dulu kan ke sistem ya. Sistem itu ya tadinya itu bukan sistem, tadinya itu dia itu fakultas manajemen sistem informasi fakultas. Oh, kalau sistem informasi itu masuknya ke fakultas apa? Dulunya tuh manajemen informatika. Oh, berarti masuk ke Nah, ekonomi, fakultas ekonomi? iya, Hmm. ekonomi. Nah, karena ada perubahan di dikti, sistem informatika itu masuknya jadinya ke teknik. Nah, dia dari numpang ke teknik, cuman kurikulumnya masih kurikulumnya banyakkan manajemennya. Oh. Kalau larinya ke sistem informasinya tuh malah kayak apa ya? Kayak bikin-bikin web doang gitu, tapi nggak tahu maksudnya apa gitu. Hmm. Gitu. Nah, Oke. makanya terus ketika di sini benar-benar ketemu matematika, wah nih matematika lagi nih ketemu. Kirain tuh sama macam kayak
sistem pemrosesan sinyal kalau di elektro itu. Terus kalau sistem informasi itu ke teknik informatika gitu, aku pikir gitu. Jadi sistem informasi ya bukan termasuk jurusan tapi kayak mata kuliah gitu loh. Hmm, Bukan ya? enggak, dulu di sana sih memang fakultasnya sebenarnya Memang dulu jurusan awalnya itu. jurusan awalnya dulu Hmm. manajemen informatika. Hmm. Numpangnya di fakultas manajemen. Hmm. Karena ada perubahan rumpun ya dari sistem manajemen informatika berubah, rumpunnya tuh nggak ada, manajemen informatika tuh nggak ada. Akhirnya Hmm. ditumpangin ke sistem informasi. Nah, sistem informasi itu baru masuk ke fakultas teknik gitu. Jadi Hmm. memang kurikulumnya banyakkan manajemen awalnya. Hmm. Kayak manajemen apa tuh? Manajemen resiko, manajemen Oh iya, iya, kok agak melenceng ya? iya, manajemen apa tuh? Manajemen proyek, proyek sistem informasi Oh, gitu. Itu banyak kan oh gitu. manajemen. Iya. Nah, pas ketika di sini, nah ini nanti ketemu matematika aljabar, linear kayak gitu-gitu. Wah, Hmm. Tapi kan kalau di Excel sama di Python udah jago ya, tinggal menganalisa secara dasar. Oh ini maksudnya kayak gitu mah lebih mudah. Karena kan Pythonnya sama Excelnya abang jago. ya di Excel. Kan dulu kan kalau saya ngolah Kenapa bisa Excel kayak ya. gitu? Maksudnya kan jadi keraba kan dasarnya jadinya. Iya. Kalau itu kan cuma hafal-hafal aja, hafalan rumusnya kayak ini, wah kalian begini, plus Mm-mm. gini. Cuman kalau menghitung secara teorinya tuh saya nggak bisa. Mm-mm. Kayak apa namanya, eh, rumus tadi tuh yang kayak X plus 5Y kayak gitu-gitu tuh nggak paham dan bahasa itu. Oh yang kayak eliminasi substitusi sama Nah, iya itu yang eliminasi, kombinasi gitu substitusi ya. kayak gitu-gitu. Saya nggak paham tuh begitu tuh. Mm-mm. Tapi kalau dirumuskan di dalam sistem, nah mungkin bisa. Tapi cara menghitungnya dasarnya kan kita nggak buta ya. Oh kayak Iya, begini deh, kayak begini. permutasi, kombinasi, peluang ya kan. Iya, Itu statistik semua itu. iya. Tapi kan masuk ke sistem udah beres. Ya, Oh, macam integral dan turunan, ya kan? iya. Ini udah di apa unrecord nggak sih? Belum ya? Belum. Itu abang nyimpennya di cloud apa di drive? Apa tuh? Nge-recordnya, nge-record. Siapa yang record? Ini nggak ada yang record ya? Ada, udah. Itu masih merekam. Oh, ininya si ini kan cloud ya. Ini Oh ya udah. belum diklaim hostnya ini. Klaim dulu, klaim host dulu lah. Bentar, bentar.